Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Imanime Celebes, sebuah channel yang akan membahas tentang semua hal unik yang ada di Sulawesi Selatan dan masih banyak lagi. Di video kali ini, kita akan membahas tentang 8 senjata tradisional yang ada di Sulawesi Selatan. Senjata apa sajakah itu? Mungkin beberapa di antara senjata-senjata tersebut ada yang belum kalian ketahui. Lantas, bagaimana bentuk dan fungsi senjata tersebut? Penasaran? Sebelum kita memasuki pembahasan, saya mau mengajak teman-teman semua. Buat yang belum subscribe, supaya bisa terlebih dahulu ditekan tombol subscribe-nya. Supaya channel ini bisa terus berkembang dan memberikan informasi, hiburan, serta wawasan kepada kita semua. Oke, kalau sudah, langsung saja. Mari kita masuk ke pembahasan. Inilah dia 8 senjata tradisional yang ada di Sulawesi Selatan. Nomor 1. Besing. Besing adalah senjata khas Sulawesi Selatan yang terbuat dari besi yang dibuat memanjang layaknya sebuah tombak. Besing ini adalah senjata yang paling umum digunakan oleh masyarakat pada zaman dulu. Karena biasanya senjata-senjata Sulawesi Selatan itu ada yang hanya boleh digunakan sama bangsawan dan ada juga yang boleh digunakan oleh semua kalangan. Dan besing ini termasuk senjata yang boleh dipakai oleh siapa saja tanpa mengenal kasta. Besing sendiri dikenal memiliki ciri khas pada gagangnya yang biasanya akan diukir atau dihiasi dengan emas. Biasanya gagang emas pada besing ini memiliki tanda bahwa besing itu milik seorang bangsawan. Selain itu, ada juga besing yang gagangnya tidak dihiasi apapun. Biasanya itu milik rakyat biasa. Besing sendiri dipercaya memiliki unsur magis di dalamnya. Ya, kalian tahu sendirilah kalau orang zaman dulu itu kan banyak yang sakti-sakti. Nomor 2. Keris Tapi. Keris Tapi ini adalah senjata khusus yang hanya digunakan oleh satu orang saja. Orang tersebut merupakan Raja Bone yang paling populer sepanjang masa. Dialah Arung Palaka. Konon kabarnya, Arung Palaka menggunakan keris ini untuk setiap pertempuran yang dilakoninya. Keris Taping ini biasa juga disebut dengan keris La Makawa. Senjata ini dikenal sangat tajam dan berbahaya. Terdapat racun mematikan yang terkandung pada senjata tersebut, sehingga siapapun yang terkena senjata ini atau hanya tergores saja, maka bisa dipastikan dia akan langsung dibanet dari alam semesta. Selain mematikan, senjata ini juga memiliki sisi kemewahan di mana permukaannya dilapisi oleh emas mulai dari hulu hingga sarung pembungkusnya. Nomor 3. Alamang. Alamang adalah senjata yang dikenal keramat di Sulawesi Selatan. Senjata ini disebut juga dengan istilah sonri atau sudang kalau bilang orang Bugis. Senjata ini berbentuk lurus dengan ujung yang runcing dan tajam. Sekilas mirip seperti pisau tipis yang panjang. Senjata ini populer juga di kalangan masyarakat Toraja dengan sebutan Labo Penai. Alamang sendiri merupakan perpaduan dari 3 senjata, yakni tapi, tombak, dan badik. Alamang selain sebagai alat untuk melindungi diri, juga dianggap sebagai simbol kedaulatan dan kemakmuran. Konon kabarnya, seorang raja tidak boleh meninggalkan kerajaannya tanpa membawa alamang ini. Bisa disimpulkan bahwa alamang ini termasuk senjata yang amat sakral. Nomor 4. Sepu. Sepu adalah senjata yang bentuknya menyerupai panah. Senjata ini tentu saja kerap kali digunakan dalam pertempuran jarak jauh. Biasanya senjata ini akan dilumuri racun terlebih dahulu sebelum digunakan. Maka dapat dipastikan senjata ini sangatlah berbahaya. Nomor 5. Kanna. Kanna sendiri adalah senjata untuk bertahan alias perisai. Senjata ini kerap kali digunakan oleh para prajurit kerajaan, khususnya kerajaan Luwu. Dan sama halnya dengan besing, kanna yang berlapis emas biasanya milik bangsawan dan kanna yang berlapis tanpa hiasan adalah milik rakyat jelata.
Fungsi dan cara menggunakan senjata ini pun 11-12 dengan perisai. Jadi memang fungsi utamanya itu adalah untuk bertahan dari serangan musuh, untuk melindungi diri. Nomor 6. Tado. Tado sendiri adalah senjata yang terbuat dari tali. Senjata ini lebih berfungsi sebagai perangkap. Biasanya senjata ini lebih sering digunakan untuk menangkap hewan buruan saja. Senjata ini hanya membutuhkan tali yang diikat dengan simpul sedemikian rupa, lalu kemudian dipasang, dan kita sisa menunggu hewan yang terkena jebakan tersebut. Nomor 7. Waju rante. Waju rante atau baju besi ini adalah pakaian perang khas masyarakat Bugis dan Makassar. Baju ini tentu saja digunakan sebagai bentuk perlindungan. Baju perang ini terbuat dari untayan cincin besi yang dirajut sehingga membentuk sebuah baju. Jenis baju ini aslinya bukan hanya dipakai sama orang di Sulawesi Selatan saja, tetapi juga populer di kerajaan-kerajaan lain yang ada di Nusantara. Ya, bisa dibilang kalau baju ini semacam sirah ya, fungsinya pun juga kayak begitu. Nomor 8. Pantu. Pantu sendiri adalah senjata yang terbuat dari tongkat kayu dengan besi di kedua ujungnya. Sebagaimana tongkat pada umumnya, senjata ini digunakan untuk memukul atau menghantam lawan. Tentunya senjata ini pun terbilang mematikan karena terdapat besi di kedua ujungnya. Saat ini senjata ini sudah termasuk langka dan jarang ada yang punya. Sekalipun ada, maka senjata ini tidak lagi digunakan kayak dulu, tetapi hanya dijadikan sebagai sebuah pajangan saja. Ya, senjata lainnya pun juga harusnya begitu sih. Dan saya yakin kalian masih menunggu satu senjata lagi untuk saya bahas. Rasanya tak lengkap kalau membahas senjata, tapi tidak ikut memasukkan senjata yang satu ini. Senjata ini adalah yang paling populer di antara semua senjata yang saya sebutkan barusan. Dan inilah dia, senjata nomor 9, bonus. Nomor 9, badik. Badik sendiri adalah senjata yang paling populer di Sulawesi Selatan. Fungsi badik ini mirip-mirip dengan pisau atau parang. Tentunya senjata ini amat sangat mematikan. Biasanya, tiap daerah di Sulawesi Selatan punya ciri khas badiknya tersendiri. Ada yang namanya badik raja yang merupakan badik khusus untuk para raja. Ada yang namanya badik Makassar, badik Luwu, badik Lagecong, badik Lompo Batang, dan masih banyak lagi. Badik ini juga akrab dengan sisi magisnya. Banyak orang yang percaya bahwa badik itu punya kekuatan khusus yang mampu memberikan kekuatan kepada penggunanya. Apalagi kalau badik tersebut berurat. Hal ini sebenarnya agak mirip dengan konsep pedang samurai atau katana yang ada di Jepang, di mana terdapat beberapa pedang legendaris yang tidak boleh digunakan siapapun kecuali orang-orang tertentu saja. Dan hingga saat ini, badik masih menjadi senjata ciri khas di Sulawesi Selatan yang paling populer. Beberapa orang pun masih memilikinya, namun tentu saja mereka menyimpannya baik-baik dan tidak membawanya setiap saat, karena bahaya juga kalau bawa badik terus toh. Kini, badik telah menjadi barang yang eksotis yang dijadikan sebagai pajangan atau barang koleksi semata. Tak heran apabila harga badik itu bisa sangat mahal, karena juga diburu oleh para kolektor. Dan teman-teman, itulah tadi pembahasan kita pada hari ini tentang senjata-senjata tradisional yang ada di Sulawesi Selatan. Mungkin masih ada beberapa yang belum saya bahas karena mungkin saya belum tahu senjata tersebut. Bisa teman-teman berikan masukan di kolom komentar di bawah. Oke? Jangan lupa untuk like ini video dan share ini video ke teman-teman yang lain, dan subscribe ke juga ini channel. Nyalakan juga lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan kalau saya ada upload video-video terbaru lainnya. Oke? Terakhir, terima kasih banyak telah menonton video ini sampai habis, dan sampai jumpa di video berikutnya.